Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi kali ini saya akan memberikan terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi kuantitatif method for Windows yang biasa digunakan dalam mata kuliah riset operasi atau operation research. Biasanya untuk mata kuliah riset operasi itu aplikasi yang umum digunakan adalah ada namanya Lindo, ya. Ada juga aplikasi SAS, ya banyak ya. Kemudian ada juga QM for Windows. Ya. Nah, tapi untuk materi kali ini kita akan menjelaskan yang menggunakan aplikasi QM for Windows. Terutama nanti kita terapkan dalam linear programming. Materi ini akan kita bahas nanti bagaimana cara mendownloadnya, kemudian melakukan ekstrak, dan kita nanti menggunakannya aplikasinya dalam linear programming. Ya. Nah, jadi pertama sebelum kita masuk ke contoh kasus nanti seperti ini, kita akan download dulu filenya. Ya. Download filenya nanti silahkan kunjungi situs e-learning ya. Kita kunjungi e-learning. Login sebagai mahasiswa ya, kemudian masuk gitu. Nah, kemudian di situ kita pilih riset operasional. Nah, di situ ada aplikasi linear programming seperti ini ya. Ini tinggal di-download aja, klik. Nah, itu nanti linknya sudah saya buat. Nah, ini tinggal di-download. Setelah di-download nanti ya, kebetulan saya sudah mendownloadnya, tinggal kita install. Ya, pertama kita buka softwarenya ya setelah di-download ya. Nah, ini nanti posisinya seperti ini, tinggal kita ekstrak. Untuk mengekstrak ini Anda nanti download yang namanya WinRAR, aplikasi WinRAR atau WinZip. Ya, kalau saya punya WinRAR ya. Ini klik kanan baru extract files. Oke saja. Nah, ini hasil dari ekstraknya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan instalasi. Caranya kita klik file yang diekstrak tadi. Oke. Nah, kita klik, baru kita pilih yang namanya QM setup. Nah, ini. Oke. Kita klik ini, double klik gitu. Nah, ikuti aja perintahnya ya. Karena di sini tidak ada serial key, kita next saja. Next ya. Ini nama kita bisa kita buat. Misalnya saya tulis Rasidin Karo-Karo gitu ya. Oke, nah ini universitinya misalnya Bisu gitu ya. Kemudian course-nya itu ya tergantung mata kuliahnya aja. Kalau di sini kan riset operasi ya, riset operasi. Ya. Kemudian ya mungkin profesor kita apa dulu lah ya. Kalau saya tulis aja Prof Bonar ya. Nah, ini kan profesor saya dulu ya. Next lagi, next saja, next terus saja, next terus sampai habis. Nah, kita tinggal menunggu. Oke, nah ini selesai. Aplikasinya sudah jadi. Untuk melihatnya kita tutup ini pun saya tutup ya. Nah, ini di sini, nah ini dia. QM for Windows 3. Oke. Bagaimana cara menggunakannya sekarang kita praktekkan ya. Tapi kita lihat dulu contoh kasus yang dibuat. Oke, kita lihat contoh kasusnya, baru kita lakukan prakteknya. Sekarang kita lihat contoh kasusnya, kemudian nanti kita gunakan aplikasi yang baru kita install tadi ya. Nah, ini dia contoh kasusnya. Di sini diasumsikan sebuah perusahaan pengolahan susu sapi akan memproduksi 3 jenis produk, yaitu yogurt, es krim, susu formula. 3 produk ya, dengan menggunakan bahan baku terdiri dari susu segar, bubuk coklat, dan gula. Oke. Dalam satu periode produksi, perusahaan menyediakan susu segar 40 liter, bubuk coklat 20 kg, dan gula 25 kg.
semua produk yang dihasilkan perusahaan dapat dijual dengan harga per unit masing-masing produk, yaitu untuk produk yogurt 1.800, es krim 2.500, dan susu formula seharga 3.000. Oke. Kita lihat pada tabel 1, ini menunjukkan kebutuhan bahan baku untuk menghasilkan per unit produk yogurt, es krim, dan susu formula. Cara membaca ini adalah untuk menghasilkan produk yogurt, kita membutuhkan susu segar 2, gitu kan? Bubuk coklat 3, dan gula 1. Hal yang sama untuk membaca kasus es krim. Contoh, es krim, menghasilkan produk es krim, kita membutuhkan susu segar 1, bubuk coklat 2, dan gula 3. Oke. Nah, untuk ketersediaan sumber daya, ya, susu segar 40, sesuai dengan ini tadi ya. Kemudian bubuk coklat 20 kg dan gula 25 kg. Oke. Nah, tentu ini kita sudah memiliki 3 kendala, yaitu kendala susu segar, bubuk coklat maupun gula. Ya. Ternyata ada lagi kendala baru, di mana jumlah produk yogurt dan susu formula hanya dapat diserap pasar maksimum 80 unit. Artinya kalau kita sebagai seorang pengambil keputusan, tidak mungkin kita menghasilkan 90 unit. Kenapa? Karena yang mampu diserap pasar hanya 80. Berarti ini menjadi suatu kendala. Berarti dalam kasus ini kendalanya jadi 4. Oke? Nah, pertanyaannya, tentukanlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan untuk mencapai solusi optimal. Oke? Nah, tentu pemecahan masalahnya kalau kita belajar materi sebelumnya itu adalah menggunakan tabel simplex, ya, atau iterasi metode simplex, atau disebut juga sebagai tableau. Ya. Kita harus membuat tabel simplexnya secara manual. Ya. Oke, sebelum kita menggunakan aplikasi tadi, kita rumuskan dulu model matematiknya. Karena baik manual maupun menggunakan aplikasi, model matematiknya wajib kita tulis. Ya. Karena kalau tanpa model matematik, maka kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Pertama, kita rumuskan tujuannya. Tentu karena dia menghasilkan produk, maka perusahaan akan bertujuan memaksimumkan keuntungan. Kita tulis maximize, gitu kan. Ya. X1 melambangkan yogurt seharga 1.800, artinya berapapun nanti yogurt kita hasilkan, kita kalikan dengan harga 1.800. X2 itu mewakili es krim, ya, dalam artian berapapun nanti es krim kita hasilkan, kita kalikan dengan harganya. Dan ini juga hal yang sama untuk susu formula. Jadi sampai sini saya pikir clear ya. Kendalanya, kendalanya tadi udah kita tahu 4 ya. Kendala susu segar, nah ini tinggal kita tulis saja parameter ini. Ya. Ini kan 2, ini saya ganti warnanya ya, biar bisa lebih bagus. Ini 2, oke, yang ini 1, X1 ini. Kemudian 4, X3. Berarti ini tadi kita jadi simbol X1, X2, X3 gitu ya. Nah, 4 X3. Begitu juga untuk bubuk coklat yang kendala kedua. Oke, berarti kita tulis 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kendalanya tadi yang pertama itu susu segar 40 kan. Nah, ini kita tulis lebih kecil sama dengan 40. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena dia kasusnya maksimisasi. Ya. Dan kemudian nggak mungkin juga kita menggunakan lebih dari 40 karena sumber daya kita cuma 40. Makanya di sini pernyataannya adalah lebih kecil sama dengan hal yang sama untuk bubuk coklat, ya. Yaitu lebih kecil sama dengan 20 seperti ini. Kemudian kendala ketiga yaitu gula. Gula kita tulis lagi 1, 3, 1, 25 gitu. 1,
13125 ya. Itu koefisien parameternya tadi ya. Atau bahasa lainnya ya ini deterministiknya lah ya, parameter yang sudah diketahui. Kendala keempat adalah pasar. Pasar tadi karena kita simbol yogurt adalah X1 dan susu formula adalah X3, maka kita tulis X1 tambah X3 lebih kecil dari 80. Kenapa? Karena dari kendala pasar ya, maksimum yang bisa diserapnya itu hanyalah 80 untuk produk yogurt dan susu formula. Inilah dia model matematiknya ya. Syaratnya apa? Ya X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 sebenarnya ya. Lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak mungkin kita menghasilkan negatif, atau istilah asumsi linear programming itu adalah non negatif gitu ya. Kan nggak mungkin kamu produksi susunya berapa minus 10 gitu kan, nggak ada ya. Yang ada adalah tidak berproduksi atau positif ya. Nah ini model matematik untuk yang bisa kita gunakan di dalam pendekatan nanti iterasi simplex. Iterasi simplex itu kan maksudnya secara manual ya. Iterasi simplex namanya metode simplex. Oke. Nah tapi kalau manual pun kita harus menambah setiap kendala, kita tambahkan satu variabel slack. Slack itu gunanya apa? Slack ini adalah sebuah ruang untuk menampung sumber daya yang tersisa nantinya. Contoh misalnya susu segar. Kalau nanti tidak habis digunakan dalam proses produksi, maka akan ditampung di ruang slack 1. Sedangkan bubuk coklat akan ditampung di slack 2 dan seterusnya. Oke. Jadi udah tahu ya penggunaan slack. Oke, ini kalau kita menggunakan tableau simplex. Oke, tapi dalam kasus ini untuk materi kali ini kita menggunakan kuantitatif aplikasi ya. Aplikasi kuantitatif method for Windows. Kalau untuk tableau kan kita udah pelajari sebelumnya ya. Oke, baik, kita ke aplikasinya. Nah, tentu sekali lagi model matematiknya ini jangan tinggalkan ya, karena nanti itu juga kita lihat. Kita buka aplikasinya, QM for Windows gini. Ini tadi kan aplikasi yang kita install. Nah, ini perhatikan modulnya banyak ya. Kita bisa memilih form module only, display module only, ataupun display all. Kita pilih all aja seperti ini. Kalau kita pilih all, memang semua modul dia keluar. Nah, ini ada assignment, ada break even, ya, banyak sekali ya. Game theory, forecasting, goal programming, integer, linear programming, ya. Transportasi juga ada ya. Ini kita cari di sini, oke, ini transportasi, ya. Kemudian ada juga model network, ya. Path, ini critical path method. Nah, semua ada di sini. Karena memang aplikasi ini dirancang khusus untuk riset operasi ya. Nah, sekarang kita menggunakan di linear programming. Pertama, kita klik linear programming. Kita pilih new. Nah, di dalam title kita buat judulnya latihan penggunaan QM for Windows. Oke. Nah, seperti ini. Nah, harusnya kalau tadi modelnya kita udah paham, maka kita akan bisa dengan mudah memahami dan mengisi pertanyaan-pertanyaan dari aplikasi ini. Contoh, number of constraint, kendala kan 4. Nah, kan 4 tadi kendalanya ya. Kalau kita ngacu ke sini, 1, 2, 3, 4 kendala. Oke, 4. Number of variable, berarti variabelnya ada berapa? Nah, kalau kita hitung di sini dengan cara tableau tadi, ini ada 7 kan. Karena ada slacknya 4. 3 variabel untuk produksi, slacknya 4. Slack ini kan berharga 0. Tapi kita tidak menggunakan 7 variabel. Di dalam aplikasi QM cukup kita ketik aja variabel yang aslinya ini. X1, X2, X3. Berapa jumlahnya? Ada 3. Nah, berarti number of variabelnya ada di 3 sini. Kasusnya apa? Ini. Minimize atau maksimisasi. Nah, kita maksimisasi tadi. Klik maksimisasi, pilih OK.
Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan mau dirubah angkanya X1, X2, X3 atau mau dibuat namanya langsung ya silahkan. Kita buat langsung misalnya yogurt gitu ya. Yogurt. Oke, kemudian apa lagi? Es krim. Es krim. Kemudian yang ketiga, susu formula. Saya singkat aja es formula. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini maksimisasi di baris yang ini. Kita isi harganya. Yogurt harganya tadi 1.800, es krim harganya 2.500. 2.500. Dan susu formula harganya 3.000. Kendala pertama. Nah, gitu kan. Nah, jadi mudah sekali ya. Susu segar. Kita ketik susu segar. Harganya koefisiennya tadi ini ya. Kalau kita lihat 214. Oke. 214 lebih kecil sama dengan ini bisa dipilih ya, kalau kasusnya maksimisasi atau minimisasi gitu, lebih kecil sama dengan RHS-nya itu adalah kendala sumber dayanya berapa, 40. Yang kedua kendalanya bubuk coklat, ketik lagi bubuk coklat. Nah, kita cek lagi nilai parameternya tadi 3 ya, 3 2, 1 lebih kecil sama dengan 20. Oke, kita ketik lagi. 3, 2, 1 lebih kecil sama dengan 20. Kemudian kendala ketiga adalah gula. Ketik lagi gula, cek lagi koefisien parameternya. Nah, kesini lagi nih kan. Nah, jadi itu aja sebenarnya. 1, 3, 1 lebih kecil sama dengan 25. Oke. 1, 3, 1 lebih kecil sama dengan 25. Oke, selesai ya itu. Nah, yang keempat, kendala pasar. Pasar berarti di situ kan 1 ya. Ini enggak ditulis 1, X1 dan X3 lebih kecil sama dengan 80. Berarti 1 ini 0 karena enggak ada es krim. Baru di sini 1 lebih kecil sama dengan 80. Udah selesai. Nah, kalau kita perhatikan ini sama aja ya dengan model matematik yang kita bangun tadi. Hanya di sini kan kita buat tadi kan simbolnya di dalam model matematik adalah X1, X2, X3 gitu ya. Nah, sekarang kalau mau disamakan sih bisa aja ya. Tinggal kita ganti aja itu simbolnya. Ini kita ganti misalnya X1, X2, X3. Nah, sama aja kan? Nah, ini dia persamaannya. Persamaan matematiknya. Nah, jadi biar nanti kita nggak pusing ngapalnya ya saya buat aja ya, lengkap boleh ya, yogurt gitu ya, jadi nggak perlu nanti ngapal. Yogurt, es krim itu, kemudian ini tadi susu formula. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kalau udah jadi modelnya tinggal kita solve, klik di sini ya, solve. Nah, ini dia hasilnya. Oke, cara membacanya, es krim diproduksi sebanyak 5,4545 disebut variabel basis. Susu formula diproduksi sebanyak 8,6364 sebagai basis juga. Select 2, nanti select 2 kita cek. Ini kan kendala ya, select tadi kan ruang ya. Di sini adalah bubuk coklat nih. Oke, berarti bubuk coklat. Oke. Nah, ini dihasilkan 0,4545. Ini berarti ada sisa gula sebanyak 0,45. Sedangkan selek 4 tadi adalah kendala pasar kan. Nah, di sini. Kita lihat. Nah, ini tadi kan. Ini selek 4 kendala pasar. Berarti jumlah yang terserap pasar hanyalah sebesar 8,7 lah ya. Sedangkan sisanya sebanyak 71,36. Oke. Keuntungan yang diperoleh sebanyak 39.545. Oke. Nah, untuk singkatnya demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini cara membaca awal, sebenarnya masih banyak menu lain di sini ya. Kalau kita lihat di window ada ranknya, nanti kita pelajari berikutnya ya.
kemudian ada iterasinya ya. Ini ada juga dualnya ya. Oke, jadi saya pikir untuk instalasi dan penggunaannya dengan contoh di Programmer sudah cukup ya. Jadi demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.